Baik, yang tidak masuk hari ini siapa? Estil. Sakit kita doakan semua cepat sembuh. Ibu mau tanya, how you're feeling today? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Happy or sad? Happy? Krishna, are you happy today? Bahagia tidak hari ini? Bahagia. Yang lain? How you're feeling today? Happy or sad? Good. Oke. Sekarang kita ke materi dan wujud zat. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Ayo semuanya berdiri. Everybody stand up. Stand up. Stand up. Ayo berdiri. Tujuan kalian belajar ini satu, mengenali materi dan karakteristik. Karakteristik itu sifat. Yang kedua, mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Ini salah ya, zat harusnya ya. Mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Kita ke depan ya. Nih, ada pengertian materi. Iya, materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan pengertian massa. Coba perhatikan, massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika benda memiliki massa, maka benda itu adalah materi. Massa suatu benda berbeda. Jadi berat buku, massa buku dengan ini. Beda tidak? Beda. Kalau buku dengan buku yang sama itu pasti sama, tapi dengan benda yang lain itu pasti berbeda. Tuh, contoh. Coba ada contoh nih. Botol ini terbuat dari apa? Ini plastik. Massa ini dengan ini sama tidak? Tidak, karena bahannya berbeda. Jadi massanya ini berbeda walaupun sama bentuknya botol. Fungsinya sama untuk mengisi air. Nah, kalau kalian perhatikan, mangkok di tukang bakso terbuat dari apa? Kaca atau keramik. Coba bandingkan dengan ini. Lebih berat mana? Keramik kan? Ya, yang kaca karena ini terbuat dari plastik itu lebih ringan. Nah, itu ya, walaupun sama-sama mangkok. Nah, jadi biasanya massa itu digunakan untuk zat padat seperti ini ya. Dan dinyatakan dalam satuan gram atau kilogram. Nah, alat ukurnya seperti ini salah satunya. Timbangan. Coba apa yang mau kalian timbang? Apa ya? Jangan difokus dong. Ini coba ya. Ini kita timbang. Ini kita hitung massanya dulu, bukan volume. Nah, coba lihat jalurnya bergerak tidak? Berarti benda ini mempunyai massa. Kalau emas mempunyai massa tidak? Emas dihitungnya dalam satuan apa? Gram. Kalau berlian, tahu berlian? Yang gimana? Batu ya. Mempunyai massa tidak? Dihitungnya dalam satuan apa berlian? Bukan. Bukan. Kalau kilowatt tuh eta mah kali. Dalam hitungan karat. Kalau berlian ya, dalam hitungan karat. Tapi tetap ada satuan massanya dalam satuan karat. Ini misalnya speaker kita timbang. Coba speaker mempunyai massa tidak? Oke, kita buktikan. Jalurnya bergerak? Ya, berarti ini mempunyai massa. Mempunyai beban. Ini bukan beban ibu. Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Biasanya untuk mengukur benda cair. Nah, seperti ini. Nah, ini ada volumenya nih. Nih, ada. Kalau 500 mili ada 100,
cair kalau ada dilihat. Kalau sabun cair pasti ml belakangnya. Bukan Mobile Legend, mililiter. Kalau sabun batang biasanya GR. Kalau nggak G, itu artinya gram, karena itu benda padat. Memiliki volume yang mana? Volume yang gede. Kalau ini massa. Kita buktikan. Kalian kalau ada di sini, nah itu coba ambil botol-botol itu, coba dilihat, perhatikan. Kalau tidak ada cari di luar. Bungkus-bungkus makanan, coba cari. Ya kalau sudah ada udah kayak itu cari di luar. Bungkus makanan ya. Ya cari di luar. Ayo. 3 menit waktunya. Udah kalau yang sudah ada sudah. Ya beranya. Bu ini sapu, ini ada. Bisa, ini. Bisa. Cika ini Cika. Bisa, ayo masuk lagi. Masuk lagi. Ini 1000 G, berarti ini artinya 1000 gram. Berarti ini isinya benda. Karena ketika itu dinyatakan dalam sebuah ml, berarti itu volume. Berarti itu benda apa? Benda cair. Kalau yang G atau GR, berarti itu massa. Berarti itu benda padat. Bisa dibedakan ya. Nah, sekarang ibu tanya, kalau suara itu massa atau volume? Kenapa volume? Tidak padat. Terus suara dihasilkan dari apa? Suara itu dihasilkan dari getaran. Coba kalian ngomong. Pegang di sini. Bergetar tidak? Kalau ada bencana alam, hewan itu pasti dia akan dari gunung ke gunung. Gunung-gunung, kalau misalnya gunung mau meletus, mereka sudah tahu karena mereka bisa mendengar suara yang tidak bisa kita dengar. Mereka bisa merasakan getaran yang tidak bisa kita rasakan. Suara itu volume, tetapi volumenya bukan isi, tapi volumenya berhubungan dengan getaran, amplitudo. Getaran berhubungan dengan getaran. Misalnya kayak gini nih ya, bentar ya. Yang tadi kalian nyanyikan. Nah, ini yang dinamakan volume, ini naik, ini turun. Nah, ini dinamakan volume. Nah, ini volume nih, ini yang kecil ini nih. Bentar ya, gini ya. Nah, yang ini dinamakan volume nih, yang kecil. Yang ini. Volumenya bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Berarti itu getarannya bisa dinaikkan, bisa diturunkan amplitudo namanya ya. Nanti kita belajar di situ ya. Jadi untuk suara itu tidak mempunyai massa atau volume yang berhubungan dengan isi, tetapi volumenya berhubungan dengan getaran atau amplitudo untuk suara. Oke, sekarang coba dikerjakan dulu ya. Ada soal latihan. Tapi ini kerjakan sendiri-sendiri, dikasih nama. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Yang sering kita sebut dengan benda seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, batu, dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan nomor 1 yang tadi. Nomor 1. Apa pertanyaannya? Coba baca lagi. Yang ukurannya lebih kecil, apakah massanya selalu lebih ringan dibandingkan yang besar? Tadi dicontohkan dengan. Nah, itu dia jawabannya. Jawabannya adalah benda yang lebih kecil, massanya selalu lebih kecil, itu tidak benar karena tergantung kepada
massa atau volume tidak? Tadi kan suara memiliki volume atau massa tidak? Tadi cahaya suara memiliki apa? Volume. Tapi berhubungannya dengan getaran. Sekarang kalau cahaya, coba menurut kalian mempunyai massa atau volume tidak? Kenapa massa? Emang cahaya bisa dipegang? Coba pegang cahaya, nggak bisa. Itu penghasil cahaya, bukan cahaya. Lampu itu penghasil cahaya. Ayo. Kenapa volume? Emang cahaya bisa diukur dengan gelas ukur? Tidak. Jadi cahaya itu tidak mempunyai massa ataupun volume. Itu jawabannya ya. Mas tidak mempunyai massa atau volume. Itu untuk cahaya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Coba ini ulang. Kalau massa untuk mengukur zat apa? Volume. Alat ukur untuk massa apa? Timbangan atau kalau untuk mengukur zat cair? Gelas ukur. Kalau materi itu harus mempunyai apa ciri-cirinya? Materi mempunyai apa tadi? Iya kan massa ngomong apa? Mempunyai massa. Satu lagi mempunyai volume. Itu untuk materi. Oke ya, cukup sekian untuk hari ini. Minggu depan kita berlanjut ke perubahan wujud. Nanti kita praktek lagi ya minggu depannya. Kita praktek perubahan wujud zat. Seru kata ibu juga ini pasti. Baik. Sekian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Nanti di materi berikutnya